Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tim putri Panjat Tebing Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berhasil meraih 2 medali perak. Raihan medali di ajang Porprov ke-13 ini cukup spesial dikarenakan cabur ini baru pertama kali diikuti kontingen Pali. Tim putri Panjat Tebing Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berhasil meraih 2 medali perak. 2 medali perak itu berhasil diraih dari kategori boulder beregu putri yang diperkuat Karen Amalia, Widya, Putri Carol, dan Sutri. Sedangkan 1 medali perak lainnya diraih dari kategori boulder perorangan putri dengan atlet Widya. Keberhasilan tim Panjat Tebing putri ini setelah mengalahkan tim putri dari Musi Banyuasin yang digelar di venue alun-alun Danau Ranau. Meski demikian mereka harus merelakan medali emas direbut tim dari Palembang. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Pali, Ahmad Joni, melalui manajer tim Muhtazi mengaku belum mau berpuas diri. Pihaknya saat ini masih menargetkan medali emas karena masih ada beberapa kategori yang diikuti tim Panjat Tebing Kabupaten Pali. Jika dilihat dari kemampuan atlet Pali, pihaknya memiliki sejumlah pesaing dari daerah lain seperti Musi Banyuasin, Palembang, Lahat, maupun Oku Selatan. Reporter dan juru kamera, Berry Sandi, palpres.com. Pemirsa, SMA Negeri 1 Madang Suku 1 berhasil menemukan cara membuat pupuk organik cair. Penemuan ini berawal dari keinginan untuk mengatasi sampah organik agar lebih bermanfaat. SMA Negeri 1 Madang Suku 1 memperlihatkan hasil penemuannya membuat pupuk organik cair dalam program Sekolah Penggerak Kabupaten Oku Timur yang dipelopori Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Selatan di Paraipuri Tani, Martapura awal pekan kemarin. Mentor SMA Negeri 1 Madang Suku 1, Yunik Beningrum menjelaskan, bahan pupuk organik cair ini berasal dari hasil olahan makanan yang sudah tidak terpakai seperti air cucian beras, kulit bawang, dan kulit buah, dan lainnya. Dari hasil percampuran itu, cairan diendapkan dan difermentasikan. Cara penggunaannya pun cukup mudah, cairan tersebut cukup disiram ke tanaman tanpa ada takaran tertentu. Hasilnya, buah-buahan yang menggunakan pupuk ini akan semakin bagus dan lebih besar. Dia berharap hasil temuan ini bisa digunakan masyarakat secara luas, sehingga menjadi solusi dalam mengurangi sampah organik. Bu, kalau boleh dijelaskan ini pupuk apa ya Bu ya? Ini enzyme atau sering disebut juga pupuk organik cair. Oh, ya. Itu terbuat dari apa Bu? Air cucian beras, kemudian sampah-sampah organik, dikasih sedikit gula. Boleh gula pasir, boleh gula merah, atau sisa-sisa air teh habis sarapan. Ada glukosanya yang manis-manisnya. Terus itu untuk pupuk apa aja Bu bisanya Bu? Untuk buah, untuk bunga, bisa semua. Ini dari bawang, kulit-kulit bawang. Memang baunya agak enak, tapi terbukti. Jadi saya memang pakai sendiri. Reporter dan juru kamera, Resti melaporkan untuk palpres.com. Mulwadi terpilih secara aklamasi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Prabu Muli. Mulwadi terpilih dalam konferensi kota yang digelar di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabu Muli. Mulwadi akhirnya terpilih secara aklamasi dalam konferensi Kota Persatuan Wartawan Indonesia Prabu Muli yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabu Muli. Pemilihan Kota PWI Prabu Muli periode 2021 sampai dengan 2024 ini disaksikan Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya dan Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar. Seperti diketahui, selain Mulwadi, Noflis diketahui akan maju dalam pemilihan PWI Prabu Muli. Namun Noflis mengundurkan diri dari pencalonan dengan alasan menjaga kekompakan. Dari pengunduran diri itu, alhasil Mulwadi terpilih secara aklamasi. Mulwadi sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan Noflis dengan besar hati memberikan kesempatan kedua untuk memimpin PWI Prabu Muli. Sementara itu, Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya jauh hari telah memberikan saran dan masukan
agar pemilihan ketua PBI digelar dengan aklamasi atau tanpa pemilihan, dengan harapan tidak terjadi permusuhan antar pendukung. Kami jelaskan tadi bahwa kita ini kalau bisa ya itu tadi, kalau sudah dukung 70 ya aklamasi bersama lah, kan kamu ketemu juga. Misalnya Abu dengan sini ketemu tidak berapa. Kompak-kompak baik, apalagi wartawan. Kalau suara terbanyak kalau nomor 1, ini nomor 2-nya jadi apanya, ketua hariannya apa, itu lah, ini benar itu sama itu lah. Beda kalau dia sama-sama didukung oleh 50-50, salah memang itu haknya kalau seandainya itu terjadi. Harapan kita kompak lah. Ya, kamu tahun depan jalan-jalan juga tidak serengutan juga. Reporter dan juru kamera Andre, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kasus pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan Oknum Kades Sugiwaras Kecamatan Gumai Talang Kabupaten Lahat berinisial MH kini naik ke tahap 2. Setelah berkas dinyatakan lengkap, MH dan seluruh berkas dibawa ke Kejari Lahat untuk proses hukum lebih lanjut. Perkara tindak pidana pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan Oknum Kades Sugiwaras Kecamatan Gumai Talang Kabupaten Lahat berinisial MH kini naik ke penuntutan. Kanit Pitsus Polres Lahat Ibda Chandra Kirana menilai Oknum Kades MH terbukti memalsukan ijazah sekolah dasar sebagai syarat untuk masuk ke sekolah paket B atau setara SMP. Hal itu dilakukan saat pencalonan dirinya sebagai kepala desa. Namun saat dilakukan uji laboratorium di Polda Sumsel diketahui bahwa baik material, nomor surat, tanda tangan cap dan seluruh satu kesatuan ijazah dinyatakan palsu. Oknum Kades tersangka kasus penggunaan ijazah palsu ini berawal dari tahun 2019. Kami mendapat laporan dari masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan, kemudian di hampir kurang lebih 8 bulan kami menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga kami tingkatkan penyidikan, kemudian kami melakukan penyidikan, didapat 2 alat bukti yang cukup dan di bulan November 2020 kami tetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, kuasa hukum MH Anissa Mariani meminta agar tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Pihaknya juga memastikan kliennya akan mengikuti segala proses hukum dan berlaku kooperatif. Sebenarnya kasus ini kan berawal dari ada pengaduan dari lawan mereka pencalonan Kades kan. Nah, diduga mereka itu katanya Pak Muhar ini menggunakan atau memasukkan surat berupa ijazah. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Pak Muhar dari awal membantah ya Pak ya. Cuman ialah namanya proses kan kita ikuti. Nah, sekarang ini dia sudah jadi tersangka, namun sudah P21 dan mau dilimpahkan kejaksaan. Cuman ya kita masih tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena kan sebelum ada putusan ingkrah dari pengadilan, artinya kan belum bisa orang itu dinyatakan bersalah. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.